Satu program Prabowo ini bikin rakyat kecewa, padahal hampir semua program memuaskan rakyat. Guys, dari zaman Pilpres kemarin, banyak banget rakyat yang suka sama program yang ditawarin Prabowo, meski banyak yang kontra juga. Tapi ya, kalian tahu nggak, ternyata ada satu program dari Prabowo yang justru ngerusak semua program positifnya loh. Wah, apa ya guys programnya? Kok kayaknya buruk banget? Jadi, pengukuran kepuasan rakyat untuk program Prabowo ini dilakukan lewat survei oleh LSI Denny JA. Menurut hasil survei, yang paling dibenci rakyat itu rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, karena itu merusak demokrasi, dan justru memancing sarang korupsi yang baru. Padahal hampir semua programnya Prabowo tuh disukai rakyat loh. Menurut kalian, pilkada dikembalikan ke DPRD ini bakal berdampak buruk apa enggak ya guys buat Indonesia? 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya, ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Pak Prabowo posting di X ya tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ini langsung saja fokusnya adalah pada perlindungan sosial yang terintegrasi, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas SDM melalui makanan bergizi gratis dan pembangunan sekolah unggul, serta pertumbuhan berkelanjutan melalui swasembada pangan, hilirisasi dan ekonomi hijau dan biru, termasuk melanjutkan proyek strategis nasional dalam 5 tahun ke depan dan memastikan kesejahteraan nasional melalui 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Luar biasa. Faktanya, respon masih banyak yang negatif. Wah, ini bacot doang gede katanya. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Ya, jadi semuanya gratis. Jalan, transportasi gratis. Sekolah gratis, makan gratis. Harusnya ini masa-masa terbaik Indonesia. Tapi kalau warisan Jokowi tidak diselesaikan, tidak dituntaskan, tidak diungkap kasus-kasus dugaan korupsinya, tidak mungkin ini tercapai. Kita akan terseok-seok terus, apalagi ketika dibebankan ke rakyat menjadi PPN 12%. Makin berat. Sampai nelayan ada yang bikin ini nih. Daerah-daerah lumbung-lumbung pangan kami, Jenderal. Petani. Lihat, Jenderal. Lumbung-lumbung kami dikuasai mereka. Mereka mengangkat bahan pangan kami dengan harga yang tidak pantas, Jenderal. Sementara kami membeli obat-obatan secara mahal, Jenderal. Bahkan pupuk pun secara mahal, Jenderal. Jenderal, lihat jalan kami, Jenderal. Apakah kami tidak pantas, Jenderal, untuk menikmati jalan yang bagus di desa ini, Jenderal? Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Mereka mengambil hak kami, Jenderal. Lihat, Jenderal. Bahkan mereka merampas hak-hak anak-anak kami, Jenderal. Bukankah ini program dari pemerintah, Jenderal? Mereka membuang hak-hak anak kami ini, Jenderal. Ini adalah hak dari anak-anak kami. Tetapi mereka merampas dan membuang, Jenderal.
Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Kami sudah tidak mampu untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jenderal, perintahkan kepada kami, Jenderal, untuk berperang bersama engkau, Jenderal, melawan penjajah-penjajah itu, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami negara rakyat ini, Jenderal. Jangan cuma diam, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Jangan biarkan kami tuh ditindas di negara ini, Jenderal. Bicaralah, Jenderal. Kami akan berperang melawan penjajah itu bersama dengan engkau. Darah ini akan kami pertaruhkan untuk negara ini. Bahkan nyawa ini pun, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Kami siap untuk berperang bersama dengan engkau. Tetapi setelah ini, Jenderal, perhatikan kami negara bangsamu ini, ya, Jenderal. Kami rakyat jelata ini sudah tidak sanggup untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jika harus seperti ini, perhatikan kami rakyatmu yang di desa ini, Jenderal. Laporan selesai. Merinding saya dengarnya. Saking nggak tahu harus bicara ke siapa, akhirnya melaporkan pada foto Prabowo Subianto. Luar biasa. Rakyat jelata ini siap menjadi pasukannya Prabowo untuk melawan kaum penjajah. Siapa kaum penjajah itu? Oligarki. Konon kita dengar Prabowo tidak pernah bersentuhan dengan 9 naga. Mudah-mudahan itu benar. Dan lawan itu. Kendalikan mereka. Prioritaskan kepentingan-kepentingan rakyat. Selesaikan segala warisan Jokowi yang rusak itu. Ngeri ini. Dan rata-rata negatif gitu. Yang penting janji bukan bukti katanya. Bagaimana pertumbuhan mau 8% sementara awal 2025 kenaikan PPN 12%. Apa mungkin saat inflasi akan berdampak pertumbuhan ekonomi meningkat? Ya tidak. Semuanya akan mengencangkan ikat pinggang. Semuanya akan betul-betul berhemat dengan sangat luar biasa. Penjualan mobil akan menurun. Penjualan motor akan menurun. Termasuk konsumsi. Diirit-irit. Terus pendapatan negara dari mana kalau malah rakyatnya menahan diri untuk tidak belanja? Nah ini yang harusnya menjadi perhatian. Mudah-mudahan ada evaluasi di bulan Januari, Februari eksekusi. Batalkan itu PPN 12%. Karena kalau mau membatalkan penetapan 12% yang akan berlaku besok, ya tampaknya hanya keajaiban yang bisa itu terjadi gitu. Yang lebih realistis ya mungkin itu tadi. Evaluasi bulan Januari, Februari ambil keputusan. Jangan sampai kemudian hanya omon saja. Ini respon netizen di akun Prabowo Subianto. Bukan di tempat lain. Bahkan termasuk Harvey Muiz. Ini ya jangan bermain api lah hakimnya juga ya. Dosa Harvey Muiz dan Helena Lim. 1. Dia mencuri uang hak rakyat. 2. Dia menyalahi amanah. 3. Secara hukum dianggap korupsi. Ini tulisan dari Pak Mehmet Hakim. Karena menyangkut kerugian uang negara yang jumlahnya sangat besar. 10% terhadap APBN. 300 triliun. Hakim Tipikor ini rupanya diduga sedang bermain api. Tidak melihat dampak korupsi terhadap masyarakat. Apalagi ini uang CSR yang sudah dialokasikan untuk perbaikan kehidupan masyarakat sekitar perusahaan dicuri mereka dan digunakan berhedon ria. Seharusnya HM dan HL, Harvey Muiz dan Helena, mendapat hukuman mati dan seluruh hartanya dirampas bagi negara. Mereka berdua tidak pantas dipenjara dan didenda sangat ringan. Hakimnya pun jika terbukti menerima suap harus dihukum tembak mati. Ngeri. Harta mereka semua termasuk rumah tinggal harus dirampas karena bagaimanapun gaya hedon mereka telah menggunakan uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat di sekitar perusahaan. Keputusan hakim ini sangat mencurigakan dan mencederai perasaan rakyat serta upaya Prabowo untuk menumpas korupsi. Kita tahu Prabowo kemarin sudah bilang minta 50 tahun saja. Masalahnya di hukum kita tidak ada tuntutan 50 tahun. Paling berat 20 tahun. Naik ke sana ya hukuman mati.
atau hukuman seumur hidup. KPK sekarang bukan jaminan bersih apalagi setelah Jokowi manggung. Bahkan bisa-bisanya di rumah mantan pejabat MA, Zarof Ricard saja ditemukan hampir 1 triliun dan emas 51 kg. Ini jangan kita lupakan nih. Mantan pejabat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung loh. Hakim yang terlibat dalam suap menyuap harus dihukum mati jika perlu eksekusinya secara terbuka. Jadi kejaksaan harus menyelidiki Hakim Eko Haryanto dan kawan-kawan. Jika terbukti ada indikasi suap menyuap, segera adili dan tuntut hukuman mati. Pengadilan harus segera dibenahi. Upaya Prabowo akan sia-sia kalau tidak. Ya. Jika tidak, maka koruptor akan semakin berani dan merajalela.